Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini. Di video kali ini kita berada di segmen merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Violets of the Damned. Film yang dirilis pada tahun 1995 dengan genre horor ini mengisahkan tentang 10 anak kecil yang lahir secara bersamaan yang mempunyai kekuatan yang bisa membahayakan siapapun yang mencoba mengancam mereka. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Happy watching and intro. Awal mula cerita ini saat semua orang di kota pesisir yang bernama kota Midwest di California ini terkena suatu kejadian yang sangat aneh dan gak masuk akal yang menyebabkan semua kota pemadaman selama 6 jam. Setelah pemadaman listrik terjadi, 10 wanita hamil secara misterius termasuk seorang gadis perawan serta seorang wanita yang sudah tidak berhubungan intim selama hampir 1 tahun tiba-tiba perutnya membesar saat malam itu juga. 10 wanita yang mengalami hamil secara mendadak ini tidak ada satupun yang melakukan aborsi dan hingga akhirnya semua bayi lahir pada malam yang sama secara bersamaan di sebuah gudang. Lahirlah 5 anak laki-laki dan 5 anak perempuan, meskipun 1 anak perempuan lahir dalam keadaan tidak bernyawa. Anak-anak yang selamat semuanya sehat, tetapi memiliki kulit yang pucat, rambut pirang putih, dan kecerdasan yang tidak masuk akal. Namun setelah dewasa, mereka tampaknya tidak memiliki hati nurani selayaknya anak kecil pada umumnya. Anak-anak ini menunjukkan kelakuan yang menakutkan yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan dan mematikan setiap kali mereka mengalami rasa sakit ataupun terancam bahaya. Saat David yang masih bayi sudah bisa mengejar namanya sendiri yang membuat ibunya kebingungan dengan tingkahnya itu. Dan juga bayi perempuan yang bernama Mara, dia menggunakan kekuatannya untuk memaksa ibunya membakar lengannya sendiri di dalam air yang mendidih dan juga menghasut ibunya sendiri untuk bunuh diri dengan melompat dari tebing. Setelah sudah berumur sekitar 5 tahun, anak-anak ini langsung segera berpasang-pasangan seperti layaknya seorang dewasa, kecuali hanya David sendiri. David yang calon pasangannya adalah gadis yang lahir dalam keadaan meninggal itu. Akibat kehilangan pasangannya, David menjadi orang yang dikucilkan dari teman-temannya, meskipun dia mirip dengan anak-anak yang lain yang mempunyai kekuatan super. David memiliki hati yang baik dan kemampuan untuk menunjukkan belas kasih ke manusia. Lalu David dan ibunya yang bernama Jill McGowan yang menjabat sebagai kepala sekolah setempat menceritakan apa yang terjadi padanya dan teman-temannya. Dan David yang merasa bingung dengan kondisi tubuhnya ini mulai memahami kenapa dia bisa mempunyai kekuatan dan juga emosi yang secara tiba-tiba tidak bisa kekontrol. Pemimpin dari ke-9 anak ini adalah anak yang bernama Mara, yaitu putri dari dokter setempat yang bernama Dr. Alan dan istrinya yang bernama Barbara. Karena banyak kejadian-kejadian aneh yang mengakibatkan meninggalnya seseorang, akibat kelakuan anak-anak ini, akhirnya mereka ditakuti dan dikucilkan dari kota. Hingga akhirnya mereka dipindahkan ke gudang sebagai ruang kelas mereka dan untuk bertahan hidup. Seorang pendeta setempat bernama Pastor George yang merasa geram dengan tingkah mereka, mencoba menembak Mara yaitu pimpinan dari anak-anak ini dengan senapan sniper. Saat akan menembak, tiba-tiba si pastor dikagetkan dengan kehadiran anak-anak yang tiba-tiba muncul dari belakang. Seketika mereka langsung menggunakan kekuatannya untuk memaksa George untuk menembak dirinya dengan senapan itu. Karena situasi yang kurang kondusif, tim ilmiah di Midwest segera meninggalkan kota untuk menghindari kekacauan yang semakin merajalela. Salah satunya ilmuwan pemerintah bernama Dr. Susan Werner. Dr. Susan Werner dipaksa oleh anak-anak untuk menunjukkan kepada mereka yaitu mayat dari pasangan David yang diawetkan secara diam-diam yang disimpan untuk sebuah penelitian. David yang baru mengetahuinya
merasa tidak terima karena salah satu dari mereka sengaja diawetkan mayatnya untuk bahan sebuah penelitian. Secara bersamaan, mereka sengaja menghipnotis Dr. Susan untuk memaksanya membelah dada dirinya sendiri. Sedangkan di depan, massa yang sudah terlanjur marah berkumpul untuk membunuh anak-anak. Tetapi ada seorang wanita yang bernama Sarah, yaitu janda dari suami pendeta George yang dibunuh dengan cara menembak lehernya sendiri. Terpaksa, ibu Sarah ini mengorbankan dirinya sendiri. Karena mendengar kekacauan tersebut, kemudian polisi setempat datang ke lokasi untuk mengamankan TKP. Tetapi anehnya, mereka justru dihipnotis dan dikendalikan untuk saling menembak satu sama lain. Untuk membalikan keadaan kota akibat kerusuhan yang disebabkan dari anak-anak, Alan menyusun sebuah rencana untuk meledakkan bom dengan tujuan membunuh anak-anak, yang dimasukkan di dalam tas dan membawanya ke ruang kelas anak-anak. Setelah Alan membawanya ke dalam kelas, Alan dengan memikirkan sebuah tembok bata yang bertujuan dia mampu menciptakan penghalang yang bisa merahasiakan keberadaan bom waktu sehingga anak-anak tidak tahu apa isi tas yang dibawa Alan tersebut. Setibanya di kelas, tiba-tiba Alan meminta David untuk mengambilkan notebook di mobilnya yang bertujuan untuk David tidak terkena ledakan bom waktu saat meledak. Karena dia memiliki sifat belas kasih ke sesama manusia yang berbeda dengan teman-temannya itu. Anak-anak yang mulai curiga jika Alan menyembunyikan sesuatu karena gerak-gerik Alan yang sering menengok ke jam dinding. Akhirnya tiba-tiba Jill muncul dan masuk ke dalam kelas dan menyeret David untuk keluar. Seketika itu anak-anak menghipnotis pikiran Jill untuk melepaskan David supaya Jill tidak membawa David keluar gudang. Tapi saat itu si David tidak terima kalau Jill dihipnotis oleh mereka. Akhirnya David pun mendorong marah hingga terjatuh. Seketika Alan langsung berteriak kepada Jill untuk segera membawa David dan meninggalkan gudang. Wajah Mara yang seketika itu terlihat sangatlah marah, apalagi saat dia mencoba menerobos pertahanan si Alan dan menemukan sebuah bom yang ada di dalam tas ini. Saat anak-anak lain sedang melihat jam, tiba-tiba bom itu meledak sebelum mereka keluar dan akhirnya menewaskan semua orang yang ada di dalamnya termasuk si Alan. Ending dari film ini akhirnya Jill dan David berhasil keluar gudang dengan selamat. Hingga akhirnya David pun dibawa oleh Jill untuk pergi dari tempat ini sejauh mungkin di mana semua orang tidak mengetahui keberadaan mereka. Buat teman-teman semuanya yang ingin merekomendasikan film yang akan dirangkum alurnya buat video berikutnya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar, dan share ke sosial media kalian. Cukup semanten, matur suwun.